soal DCA ya, Dollar Cost Averaging ya. DCA ini kan istilah aja, saya nggak ngerti kenapa harus pakai dolar sih, kenapa nggak rupiah gitu ya. Tapi memang itu istilahnya. DCA itu adalah strategi di mana kita beli saham yang sama secara menyicil berdasarkan kita ya tiap bulan misalnya setor lagi ke sekuritas. Karena itu tadi yang sering saya juga selalu bilang ya, kalau kita ngandelin dari profit itu sendiri dari pasar modal, mungkin nilai investasi kita itu tumbuhnya butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita punya pekerjaan, apapun itu ya, kita punya usaha, kita setor lagi ke pasar modal, nah itu bisa lebih cepat tumbuhnya. Tapi kan setor itu kan artinya kita setor secara bertahap, dari waktu ke waktu, nggak bisa sekaligus. Nah, apakah itu artinya kita misalnya kita setor tiap bulan, pada saat itu pula kita beli saham yang sama, kalau memang kita cukup yakin dengan saham tersebut, bagus, wonderful company? Jawabannya, yes, betul. Berapapun harganya, kita beli. Tapi gini, ada catatannya begini. Tadi Pak Agus bilang, bagaimana kalau misalnya harga saham yang bersangkutan itu sudah tidak cukup murah lagi? Kata kuncinya juga Pak Agus, murah atau mahal itu subjektif. Mungkin kita anggap dia murah, mungkin kita anggap dia mahal, orang lain belum tentu setuju. Meskipun ada hitung-hitungannya ya. Yang kita tahu adalah begini, kalau misalnya ada saham yang kita incar itu harganya naik sangat tinggi sampai terjadi euforia. Euforia itu gini loh. Misalnya waktu meskipun ini yang saya kasih contoh itu bukan saham yang fundamentalnya bagus dan yang memang masuk DCA ya. Tapi mungkin Pak Agus masih ingat ketika bulan Desember kemarin rame banget saham-sahamnya Barito, grup Barito ya. Brand pada naik, segala macam pada naik. Dan jadi banyak sahamnya itu viral, beredar di media sosial, semua orang ngomongin saham tersebut. Ketika harga sahamnya naik sangat tinggi, itu euforia. Saham-saham yang lain pun pernah terjadi seperti itu. Pokoknya kalau ada saham, meskipun dia bagus ya, kalau dia harganya naik sangat tinggi sampai jadi orang semuanya ngomongin, pada saat itulah kalau kita pegang, mungkin sebaiknya dijual, tapi kalau kita memang udah komitmen untuk jangka panjang, hold saja. Tapi kalau kita masih punya cash, jangan beli lagi, jangan. Sebaliknya kalau misalnya ada saham kayak Astra nih, viral juga tapi sebaliknya gitu, karena orang panik, karena sahamnya turun terus, itu waktunya untuk kita beli lagi dalam jumlah besar. Kalau ada saham naik dan ramai, orang euforia bukan panik, sebaiknya kita jangan beli lagi. Nah, sekarang kita lihat Telkom sama Ultra Jaya. Ramai nggak orang ngomongin? Enggak. Karena sahamnya lagi di situ-situ aja. Mungkin secara hitung-hitungan udah mahal. Tapi kalau belum ada keramaian seperti itu, nggak apa-apa Pak. Tambah aja. No problem. Kalau dia turun lagi bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Kan nanti bulan depan kita beli lagi. Seperti itu. Cuman kata kuncinya, ya kita harus yakin dulu. Yakin, dan untuk mencapai keyakinan tentang prospek suatu saham itu nggak gampang loh. Saya bisa bilang Telkom dan Ultra Jaya, kenapa? Saya sudah bolak-balik, udah berapa tahun pelajari kedua perusahaan ini. Bagus memang. Tapi mungkin Anda kalau mau cukup yakin juga, ya harus, kalau saya kan bahasanya ya, PDKT dulu. Pelajari dulu perusahaan ini selama beberapa tahun sampai Anda yakin untuk beli terus sahamnya. Karena apa? Kalau kita udah di DCA ini, kita sudah menutup opsi untuk jual lagi sahamnya, entah itu dalam posisi profit ataupun cut loss. Jangankan cut loss ya, cut loss kan kita nggak mau dong. Profit aja kita jangan gitu loh, karena ini untuk jangka panjang. Artinya kita sehidup semati. Nah, ya bayangkan seperti kita kalau mau menikah kan, apakah kita langsung begitu aja nikah gitu dengan cewek yang kita suka tanpa ada penjajakan sebelumnya? Nggak bisa begitu kan. Jadi harus PDKT dulu dalam tanda kutip seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah yakin gitu ya, dan sahamnya tidak sampai pada satu titik euforia, maka nggak apa-apa, kita bisa beli aja terus setiap kali kita setor ke sekuritas. Cukup.